في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Sungguh sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih tergerak hatinya untuk datang ke masjid, masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan usia. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mencintainya, suri teladan kita, tokoh teladan kita, orang yang paling dipercaya, orang yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj ayat 37. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik-adik yang kami cintai karena Allah SWT, Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37, sesungguhnya di dalam proses ibadah kurban itu Allah tidak membutuhkan daging kurban kita, Allah tidak membutuhkan tulangnya, Allah tidak membutuhkan kulitnya, Allah tidak membutuhkan apapun dari hewan kurban yang kita kurbankan. Namun yang Allah nilai di sini adalah ketakwaan kita, penghambaan kita, rasa tunduk dan patuh atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Allah menguji kita untuk melawan rasa cinta terhadap harta kita, yaitu dengan cara berkurban, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menguji kita dengan melawan rasa cinta terhadap harta dengan cara berkurban, dengan cara peduli, empati dan berbagi terhadap sesama. Mari kita niatkan kurban ini hanya untuk Allah SWT dan ikhlaskan apa yang kita kurbankan hanya untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Karena dengan ikhlas yang tulus karena Allah, itulah salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan ada 3 tingkatan keikhlasan. Tingkatan yang pertama yaitu kita berbuat karena Allah, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkatan yang kedua yaitu kita melakukan perbuatan karena Allah, namun di situ kita masih ada keinginan akhirat, kita masih mengharapkan adanya surga, kita ingin mengharapkan surga dan takut akan neraka. Dan tingkatan yang ketiga, kita beribadah karena Allah serta diikuti dengan keinginan kebahagiaan di dunia. Semua tingkatan tersebut adalah baik, semua tingkatan tersebut adalah benar. Pertanyaannya, saat ini kita berada di tingkatan yang mana? Apakah di tingkatan 1, 2, ataupun 3? Ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Apakah tahun ini kita masih berada di tingkat ketiga atau sudah naik tahun ini di tingkat yang kedua dibandingkan tahun yang lalu? Itu menjadi renungan dan menjadi bahan untuk muhasabah, evaluasi bagi kita. Karena setan tidak akan pernah berhenti. Setan akan senantiasa mengganggu amal-amal baik kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Setan akan senantiasa mengganggunya, yaitu dengan cara
menggoyangkan hati kita, menggoyangkan niat-niat lurus kita, menggoyangkan niat kurban lillahi ta'ala. Ia goyangkan sehingga menjadi tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersama senantiasa menata hati kita, menjaga niat-niat baik kita, menjaga amal kebaikan kita dengan cara melakukan amal-amal terbaik kita, dan jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan. Lakukan yang terbaik, lakukan kebaikan-kebaikan kita, dan lupakan kebaikan-kebaikan kita. Semua pengorbanan, semua kurban, harta, pikiran, keringat, materi, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lelahku menjadi lillah, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sholat Id akan kita laksanakan insya Allah jam 7. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, laporan keuangan. Uang kurban untuk tahun ini beserta akikahnya yaitu terkumpul sebesar Rp471.100.000. Sisa zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Masjid Al Ikhlas sebanyak Rp12.935.000, dan kas masjid sampai dengan pekan lalu sebesar Rp13.017.179. Program Al-Quran menjadi program unggulan masjid kita, karena Al-Quran adalah sebagai pimpinan, sebagai petunjuk, cahaya dan rahmat. Dan bagaimana kita mencintai Al-Quran kalau dari kita sendiri belum bisa atau masih kurang lancar dalam membacanya. Untuk itu masjid masih tetap melaksanakan program belajar Al-Quran untuk dewasa dan untuk remaja. Silahkan yang mau ikut bergabung. Untuk bapak-bapak kita buka belajar Al-Quran, untuk ibu-ibu pun kita buka, dan insya Allah untuk ibu-ibu kita akan mempersiapkan untuk ditambahkan lagi satu rombongan belajar untuk Al-Quran. Ibu-ibu sudah ada 2 kelompok dan akan kita bentuk menjadi 3. Taman Pendidikan Al-Quran senantiasa silahkan putra-putrinya yang ingin belajar Al-Quran untuk didaftarkan di masjid. Dilaksanakan setiap Senin sampai dengan Jumat. Itu adalah bekal yang kita persiapkan untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa lebih baik daripada kita dalam membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Program selanjutnya adalah karate, olahraga. Kita niatkan sesuai dengan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Karate adalah salah satu program untuk mengasah anak-anak kita agar ia menjadi lebih pemberani, ia lebih percaya diri. Untuk itu bagi yang punya putra-putrinya silahkan untuk didaftarkan di program karate setiap hari Sabtu dan Ahad. Selanjutnya kita memiliki dapur sehat ya Bapak Ibu, dan dapur ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjamu dan memuliakan tamu-tamu Allah. Kita gunakan dapur umum ini untuk memasak kegiatan Jumat Berkah, dan setiap Jumat Berkah kita doakan, kita targetkan bisa membuat hingga 400 paket makan siang. Dan selain untuk Jumat Berkah, dapur umum kita gunakan juga untuk memasak untuk pelaksanaan buka puasa bersama. Jadi ini terbuka untuk kita semua yang ingin berpartisipasi dalam bentuk uang ataupun bahan makanan dalam bentuk garam, beras, minyak, silahkan koordinasi dengan ibu-ibu majelis taklim dalam penyaluran dan penerimaannya. Yang keenam, kita mempunyai program baru bekerja sama dengan majelis taklim, yaitu kita membuka program Mu'alaf Center. Mu'alaf Center ini program yang didirikan oleh ibu-ibu dengan didampingi oleh DKM. Tujuannya apa dari Mu'alaf Center ini? Mu'alaf Center ini adalah untuk menguatkan saudara-saudara kita yang baru hijrah, baru masuk Islam. Ya, kami memberikan pembekalan, pembinaan setiap 1 kali dalam 1 pekan.
Dengan adanya mualaf center ini akan meringankan kita, karena suatu saat di akhirat nanti ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam membimbing dan memberikan pembelajaran buat saudara-saudara kita yang baru. Dengan adanya mualaf center, kita sudah sampaikan pada Allah SWT saat penghisaban nanti bahwa kita sudah mendukung program tersebut. Program ini salah satunya kita kelola dari hasil Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Jadi sampai sekarang Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas alhamdulillah masih terus berjalan. Selepas dari Ramadan mereka tetap terus bekerja, dan masih ada jamaah kita, warga kita yang mempercayakan untuk penyaluran zakat provisinya ke Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Dan kita salurkan salah satunya untuk pembinaan mualaf yang ada di lingkungan sekitar kita. Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas alhamdulillah masih tetap berjalan, dan salah satunya tadi untuk pembinaan dari mualaf Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya yaitu laporan dari kurban. Kurban tahun ini sangat berbeda dari kurban tahun-tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan hewan kurban, baik itu sapi maupun kambing, tidak semudah tahun-tahun sebelumnya. Bahkan panitia kurban baru selesai, baru dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban itu sampai tadi pagi jam 3:30 baru diantar ke sini, karena sangat susah untuk mendapatkannya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kondisinya sekarang ada kebijakan PMK, itulah yang membuat kesulitan kami dalam mencari hewan kurban. Jadi untuk tahun ini sangat berebut, dan kami sangat mengapresiasi kepada panitia, dan mohon maaf apabila bentuk ataupun hewan kurbannya bervariasi, karena benar-benar sangat berbeda situasinya dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa menerima ada 114 peserta kurban yang mempercayakan pelaksanaan kurbannya di masjid kita. Terdiri dari 21 ekor kambing dan 15 ekor sapi. 15 itu terdiri dari 1 sapi premium dan 14 sapi reguler. Ini menaik dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala meningkat dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu kita 12 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Dan di tahun ini juga kita menerima akikah dari 4 peserta akikah dengan total kambingnya itu sebanyak 7 ekor kambing. Peserta kurban terdiri dari warga BNR, Tiban Makmur, Winner Mangrove Millennium, The Resident, Sentral Raya, dan ada dari warga dari Singapura. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta kurban yang telah mempercayakan kurbannya di Masjid Al-Ikhlas. Dan kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kepada Dinas Sosial Kota Batam, Damkar Kota Batam, Juru Sembelih Halal Kota Batam, seluruh perangkat RT 01, 2, 3, 4, dan 5, serta perangkat RW 007, Yayasan Al-Ikhlas, Majelis Taklim, Generasi Muda Masjid Al-Ikhlas, Badan Eksekutif Masjid Al-Ikhlas, BNR Sport Club, dan seluruh panitia pelaksana kurban, khususnya kepada ketua panitia kurban kali ini yaitu Bapak Ustadz Guntar Sembiring yang telah bersedia menjalankan amanah ini dengan baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga jamaah Masjid Al-Ikhlas. Proses pelaksanaan pemotongan kurban akan kita lakukan jam 8 tepat. Untuk itu kepada peserta kurban mohon yang ingin menyaksikan agar segera hadir dan standby di jam 8. Juga untuk panitia, untuk pemotongan sapi kita sesuai dengan urutannya.
ya, sesuai dengan urutannya, dan kita akan potong sesuai dimulai dari jam 8. Ya, bagi yang menyaksikan tolong untuk bisa menyesuaikan waktunya agar bisa hadir tepat waktu. Dan yang terakhir, kami perlu informasikan bahwa masa kepengurusan DKM periode 2019-2022 akan berakhir di bulan ini. Jadi tepatnya akan berakhir di 31 Juli 2022. Saya selaku Ketua DKM mewakili pengurus DKM lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga, jamaah yang sudah senantiasa bersama kami untuk memberikan yang terbaik di Masjid Al-Ikhlas ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua warga dan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, berkat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, program-program masjid dapat kita laksanakan, sekalipun yang kita laksanakan masih belum maksimal dan masih banyak kekurangannya. Kami memohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai pelayan di Baitullah. Masih sebagian kecil program-program yang kami lakukan itu sesuai dengan fungsi dari Baitullah. Kami masih teringat banyak sekali kekurangan-kekurangan kami. Ada anak sampai terjatuh di masjid, sepeda hilang, sandal, sepatu basah, motor, helm, terjadian di masjid. Jenazah sampai tertunda untuk dikuburkan. Warga yang belum sempat dikirimkan ke rumah sakit, dan banyak hal, dan juga mungkin banyak hak-hak dari anak-anak yatim, anak-anak orang anak duafa dan mu'alaf yang belum bisa kami penuhi selama ini. Untuk itu kami memohon dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati kita, kami memohon agar segala kekurangan kami untuk dimaafkan. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk memaafkan kami selaku pengurus DKM di periode kemarin? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Bapak Ibu memaafkan kekurangan kami, ini akan meringankan kami di dalam pertanggungjawaban kami nanti di akhirat. Demikian informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami, dan kami mohon kepada Bapak untuk tetap senantiasa mendoakan kami hingga tuntas kepengurusan kami di 31 Juli 2022 dengan baik, dengan amanah dan terbaik. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون